Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi secara singkat yang berkaitan dengan PowerPoint yang berjudul Pancasila sebagai Sistem Nilai. Yang pertama, nilai adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna bagi manusia yang pada hakikatnya melekat pada suatu objek. Menilai berarti menimbang, artinya suatu kegiatan manusia untuk menghubungkan dengan sesuatu yang lain. Nilai bagi manusia dipakai dan diperlukan untuk menjadi landasan, alasan, motivasi dalam segala sikap, tingkah laku, dan perbuatannya. Adapun macam-macam nilai, menurut Walter G. Evert menggolongkan nilai-nilai manusiawi menjadi 8 bagian. Yang pertama yaitu nilai ekonomis. Nilai ekonomis ini ditunjukkan oleh harga pasar dan meliputi semua benda yang dapat dibeli. Contohnya, emas atau logam mulia mempunyai nilai ekonomis daripada seng, kemanfaatan, dan kedaya gunaan. Yang kedua yaitu nilai kejasmanian. Nilai kejasmanian ini mengacu pada kesehatan, efisiensi, dan keindahan badan. Misalnya kebugaran, kesehatan, kemulusan tubuh, dan kebersihan. Yang ketiga yaitu nilai hiburan, yang dimana nilai hiburan ini memiliki arti yaitu permainan dan waktu senggang yang dapat menyumbang pada pengayaan kehidupan. Contohnya kenikmatan rekreasi, keharmonian musik, dan keselarasan nada. Dan yang keempat yaitu nilai sosial. Nilai sosial ini berasal mula dari berbagai bentuk perserikatan manusia. Nilai sosial dalam masyarakat biasanya tumbuh berdasarkan status dan dimiliki oleh orang tersebut. Misalnya kerukunan, persahabatan, persaudaraan, kesejahteraan, keadilan, kerakyatan, dan persatuan. Dan kemudian yang kelima yaitu nilai watak. Nilai watak ini merupakan keseluruhan dari keutuhan kepribadian dan sosial yang diinginkan. Misalnya kejujuran, kesederhanaan, dan kesetiaan. Nilai yang keenam yaitu nilai estetis, di mana nilai-nilai keindahan dalam alam dan karya seni. Misalnya keindahan, keselarasan, keseimbangan, dan keserasian. Yang ketujuh yaitu nilai intelektual, yang dimana memiliki arti nilai-nilai pengetahuan dan pengajaran kebenaran. Misalnya kecerdasan, ketekunan, kebenaran, dan kepastian. Kemudian yang terakhir yaitu nilai keagamaan. Nilai keagamaan ini memiliki arti yaitu yang berada dalam agama. Misalnya kesucian, keagungan Tuhan, keesaan Tuhan, dan keibadahan. Yang kedua yaitu menurut Nato Nagoro, macam-macam nilai dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu nilai material, yang kedua nilai vital, dan yang ketiga yaitu nilai kerohanian. Nilai material memiliki arti segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia. Misalnya kebutuhan makan, minum, sandang, papan, kesehatan, dan lain-lain. Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas. Misalnya semangat, kemauan, kerja keras, dan ketekunan. Dan yang terakhir yaitu nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai kerohanian dapat dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama nilai kebenaran, yang kedua nilai keindahan atau nilai estetis, yang ketiga nilai kebaikan atau nilai moral, dan yang keempat yaitu nilai religius. Kemudian selanjutnya yaitu jenis-jenis nilai. Yang pertama yaitu nilai dasar. Nilai dasar masih bersifat abstrak karena masih dalam pemikiran manusia, sehingga harus dijabarkan lebih lanjut agar dapat diterapkan dan dijadikan pedoman dalam kehidupan nyata. Dalam konteks hidup bernegara, Pancasila sebagai dasar negara dan asas kerohanian negara menjadi nilai dasar. Kemudian,
Nilai yang selanjutnya yaitu nilai instrumental. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai dasar dengan cara interpretasi dan masih berupa rumusan umum yang berwujud norma-norma. Nilai dasar dalam Pancasila dijabarkan lebih lanjut dalam nilai instrumental, yaitu berupa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertulis yang berisi norma-norma dalam mengatur penyelenggaraan negara. Yang ketiga yaitu nilai praksis. Nilai instrumental dijabarkan lebih lanjut menjadi nilai praksis yang sifatnya konkret dan menunjukkan pada sesuatu yang kontekstual, sehingga rumusan nilai praksis dapat diubah dengan mudah disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Misalnya pada pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dijabarkan dalam Undang-Undang tentang Ormas dan Orsopol. Kemudian yaitu sistem nilai dalam Pancasila. Sistem dapat diartikan sebagai rangkaian yang saling berkaitan antara unsur yang satu dengan yang lain. Sistem nilai adalah konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai apa yang hidup dalam pikiran seseorang. Kemudian yaitu Pancasila sebagai sistem nilai mengandung serangkaian nilai yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Menurut Kailan mengatakan bahwa nilai-nilai Pancasila bersifat objektif, yaitu yang pertama, rumusan dari sila-sila Pancasila menunjukkan adanya sifat-sifat yang umum, universal, dan abstrak. Kemudian yaitu inti nilai-nilai Pancasila berlaku tidak terikat oleh ruang, artinya keberlakuannya sejak zaman dahulu, masa kini, dan juga untuk masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga yaitu Pancasila yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memenuhi syarat sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, sehingga merupakan suatu sumber hukum positif di Indonesia. Kemudian menurut Darmo Diharjo mengatakan bahwa Pancasila bersifat subjektif, yaitu yang pertama, nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu nilai-nilai Pancasila merupakan nilai-nilai yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia. Dan dapat disimpulkan bahwa dalam kehidupan bernegara, nilai dasar Pancasila harus tampak dalam produk peraturan perundangan yang berlaku. Dengan kata lain, peraturan perundangan harus dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, sehingga tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.